Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini, hari Senin 16 Februari 2026, kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Hari ini renungan berjudul Pahlawan Berikat Kepala Merah. Sebelumnya mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pada peristiwa 11 September 2001, ketika menara kembar di New York runtuh, seorang pria bernama Wallace Crowther membuat pilihan yang luar biasa. Ia bisa saja lari menyelamatkan dirinya, tetapi ia tidak melakukan itu. Pria ini dikenal karena ikat kepala berwarna merah yang diikatkan di kepalanya. Dirinya berulang kali kembali ke dalam gedung yang penuh asap dan api untuk menolong orang-orang yang terjebak di dalamnya. Banyak yang bersaksi bahwa mereka bisa hidup sampai hari ini karena ada seorang pria dengan ikat kepala merah yang memimpin dan menuntun mereka keluar gedung. Namun naas, karena pada akhirnya Wallace tidak pernah kembali. Ia terjebak di dalam gedung dan menyerahkan nyawanya demi menyelamatkan orang-orang lain. Kisah ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus yang sangat terkenal di Injil Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pengorbanan Wallace adalah cerminan dari kasih Yesus. Yesus tidak hanya menolong teman, keluarga, atau orang yang menyukainya. Ia menyerahkan nyawanya bagi semua orang yang berdosa, termasuk musuh-musuhnya yang selama hidupnya selalu berusaha untuk memburu, menjatuhkan, memfitnah, dan pada akhirnya mengeksekusi dirinya. Di kayu salib, Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima, supaya kita diselamatkan dan menerima hidup kekal. Pengorbanan Yesus adalah yang terindah. Seringkali orang-orang memahami kasih sebagai emosi cinta yang romantis atau kata-kata indah belaka. Namun Alkitab menegaskan bahwa kasih sejati tampak melalui tindakan. Kasih sejati menuntun kita untuk melampaui kenyamanan, waktu, bahkan kadang harta kita sendiri demi kepentingan orang lain. Karena tidak semua orang sanggup untuk mengorbankan nyawa seperti yang Wallace lakukan atau menanggung kematian di kayu salib seperti Yesus Kristus. Namun setiap hari kita dipanggil untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan berbagai macam cara, seperti melepaskan pengampunan, meski sakit hati, memberikan sesuatu tanpa pamrih, membagikan berita Injil, dan berdoa bagi mereka, bahkan dengan hanya mendampingi mereka yang sedang dilanda masalah dan membuat mereka tidak dapat berdiri dengan kuat. Kasih terbesar adalah membawa seseorang untuk mengenal Yesus. Meskipun kita takut ditolak, tetapi kasih akan menuntun kita untuk berani berbagi kabar baik setiap saat. Dan jangan ragu untuk berdoa bagi mereka yang membutuhkan dukungan doa. Seperti ikat kepala merah Wallace yang menjadi tanda harapan di tengah kegelapan, kita pun dipanggil untuk menjadi tanda harapan dan kasih Kristus. Biarlah setiap tindakan kecil kita yang terlahir dari kasih Kristus dapat menuntun semua orang kepada terangnya. Kata-kata bijak. Pilihan apa pada kita? Apakah kita mau dikenal karena kasih atau karena kejahatan? Bapak Ibu, kami mengajak untuk sama-sama berdoa. Ya Tuhan, aku mau selalu menjadi pelaku firman-Mu yang menyebarkan kasih kemanapun aku pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kami berharap renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya, dan silahkan bagikan link Renungan Mana Surgawi kepada saudara dan teman-teman, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Shalom.